10 kasus hilangnya kapal yang tak dapat dijelaskan. Selamat datang di Arvin Polo TV. Ada kapal-kapal yang tercatat dalam sejarah yang tiba-tiba saja menghilang tanpa alasan yang jelas. Beberapa kemungkinan penyebab hilangnya mereka secara tiba-tiba adalah tenggelam, masalah pada kapal, dan lain-lain. Dan kebanyakan kasus ini menimbulkan teka-teki besar, terutama bagi para ilmuwan. Namun, apa sebenarnya penyebab di balik peristiwa-peristiwa ini dan kapal apa yang tiba-tiba menghilang? Dan dalam video ini, kita akan mengungkap 10 kasus hilangnya kapal secara misterius yang terjadi dalam sejarah kita. Jadi, mari kita mulai. Nomor 1, USS Cyclops. USS Cyclops adalah kapal penjelajah terlindungi milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang terkenal karena hilangnya secara misterius pada bulan Maret 1918. Ini adalah sebuah collier atau kapal perang yang digunakan untuk mengirimkan batu bara ke kapal-kapal angkatan laut lainnya. Cyclops dibuat pada 7 Mei 1910 di William Cramp and Sons Shipyard di Philadelphia, Pennsylvania, dan mulai digunakan pada 1 Mei 1910. Pada masa Perang Dunia II, Cyclops menjadi bagian dari Naval Overseas Transportation Service yang mengangkut barang-barang penting ke berbagai tempat. Sementara itu, pada Februari 1918, Cyclops berlayar dari Rio de Janeiro menuju Baltimore, Maryland. Di atas kapal ini terdapat 10.800 ton biji mangan. Ini adalah mineral yang penting dalam pembuatan peluru. Selain itu, kapal ini juga membawa 390 orang, termasuk para pejabat, kru, dan beberapa penumpang. Kapal Cyclops singgah di Barbados untuk menambah persediaan dan berangkat dari sana pada 4 Maret 1918. Setelah itu, Cyclops tidak pernah terlihat lagi dan tidak ada komunikasi apapun yang diterima darinya. Karena hal ini, banyak teori bermunculan tentang hilangnya Cyclops secara tiba-tiba. Ada yang mengatakan bahwa serangan U-boat Jerman adalah alasan mengapa kapal itu tiba-tiba menghilang. Namun, tidak ada bukti kuat yang dapat membuktikan hal itu. Terkait dengan hal ini, hilangnya USS Cyclops terjadi di tengah Perang Dunia I. Oleh karena itu, kemungkinan kapal ini memang diserang tidak bisa diabaikan. Namun, tidak ditemukan jejak kapal atau tubuh orang-orang di dalamnya. Selain itu, ada satu teori yang mengatakan bahwa kerusakan integritas struktural kapal disebabkan oleh muatan biji mangan yang terlalu berat. Hal ini mungkin menyebabkan kerusakan kapal saat mereka berada di tengah lautan. Dikatakan juga bahwa mungkin terjadi masalah pada mesinnya dan bagian-bagian lainnya. Demikian juga, Kapten Cyclops, yaitu Letnan Komandan George W. Worley, dituduh tidak kompeten dan kurang disiplin. Itulah sebabnya tragedi itu terjadi. Meskipun demikian, hilangnya USS Cyclops juga menimbulkan banyak spekulasi dan legenda, seperti kisah-kisah segitiga Bermuda, di mana banyak kapal dan pesawat hilang setelah melewati daerah ini. Segitiga Bermuda adalah sebuah wilayah di Samudra Atlantik yang terbentuk dari Miami, Bermuda, dan Puerto Rico. Meskipun banyak kapal dan pesawat yang hilang dikaitkan dengan segitiga Bermuda, sebagian besar ahli percaya bahwa hilangnya Cyclops disebabkan oleh faktor-faktor alami seperti badai dan kerusakan mekanis. Nomor 2, Mary Celeste. Mary Celeste adalah sebuah kapal brigantin yang menjadi salah satu peristiwa paling terkenal tentang hilangnya kapal secara tiba-tiba di laut. Kapal ini ditemukan oleh De Gratia pada tanggal 4 Desember 1872 di tengah Samudra Atlantik tanpa seorang pun di dalamnya. Namun kapal tersebut masih hampir utuh dan memiliki cukup makanan serta air untuk 6 bulan. Namun tidak ada jejak penumpang atau kru di sana. Perjalanan Mary Celeste pun dimulai. Dari New York menuju Genoa, Italia pada 7 November 1872. Kapal ini dipimpin oleh Kapten Benjamin Briggs bersama istrinya, putri mereka, dan yang lainnya. Namun meskipun mereka sangat cakap, hilangnya mereka secara tiba-tiba masih belum bisa dijelaskan. Dan ketika kapal itu ditemukan, hanya ada beberapa tanda aneh yang terlihat, seperti sekoci yang rusak, kronometer yang hilang, sextant, dan beberapa peralatan navigasi yang agak rusak. Karena hal ini, berbagai teori pun muncul tentang hilangnya kru Mary Celeste. Beberapa di antaranya mengatakan bahwa kru mungkin meninggalkan kapal karena mereka takut barel alkohol yang dibawa kapal itu bisa meledak. Namun,
tidak ada bukti bahwa terjadi ledakan atau kebakaran di sana. Selain itu, ada juga teori yang mengatakan bahwa hilangnya kapal itu mungkin disebabkan oleh monster laut. Namun seperti teori-teori lainnya, tidak ada bukti yang dapat membuktikan hal ini. Selain itu, penjelasan alami seperti adanya gelombang besar dan puting beliung di laut diyakini sebagai alasan mengapa kapal itu tiba-tiba menghilang. Namun beberapa ahli menyarankan bahwa mungkin telah terjadi kerusakan pada sistem pompa kapal. Namun meskipun telah dilakukan berbagai investigasi dan banyak spekulasi tentang hal ini, masih belum ada penjelasan yang jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada Mary Celeste. Dan bagi para penumpangnya, SS Waratah adalah sebuah kapal uap yang dibuat pada tahun 1908 oleh Blue Anchor Line, sebuah perusahaan pelayaran Inggris yang menyediakan layanan antara Australia dan Inggris Raya. Kapal tersebut dinamai Waratah, yaitu sejenis bunga endemik di Australia yang melambangkan hubungan erat antara Australia dan Inggris Raya. Kapal ini mampu membawa 6.000 ton dan memiliki panjang 152 meter. Kapal ini juga dilengkapi dengan 2 mesin yang digerakkan oleh uap dan mampu mengangkut 750 penumpang. SS Waratah memulai pelayaran perdananya dari London menuju Sydney pada November 1908 dan berhasil tiba di tujuannya. Namun pada 27 Juli 1909 dalam pelayaran keduanya, Waratah hilang saat melakukan perjalanan dari Durban menuju Cape Town di Afrika Selatan. Kapal tersebut terakhir kali terlihat oleh kapal Clan McIntyre pada 27 Juli 1909 setelah berlayar dari Durban. Sejak saat itu, Waratah tidak pernah terlihat lagi bersama dengan 211 penumpang dan awak kapalnya. Karena itu, hilangnya SS Waratah menjadi sebuah misteri dalam sejarah maritim. Berbagai teori bermunculan untuk menjelaskan hilangnya kapal itu secara tiba-tiba. Selain itu, ada juga spekulasi bahwa Waratah mungkin mengalami bencana mendadak seperti badai hebat atau letusan gunung berapi bawah laut yang menyebabkan kapal itu tenggelam dengan cepat. Karena Samudra Hindia dikenal dengan badai yang tiba-tiba dan pantai Afrika Selatan merupakan bagian dari kawasan pantai kapal karam karena ombak dan cuaca yang berbahaya di sana. Namun, meskipun mereka telah melakukan penyelidikan dan pencarian menggunakan teknologi modern, SS Waratah masih belum ditemukan. Selain itu, pada tahun 1999 dilakukan sebuah penyelidikan yang dipimpin oleh Emlyn Brown, seorang penjelajah laut. Namun tidak ada bukti yang jelas yang ditemukan untuk menentukan lokasi pasti Waratah. SS Marine Sulphur Queen adalah sebuah kapal uap yang dikenal karena hilangnya secara tiba-tiba pada Februari 1963. Saat melakukan perjalanan dari Beaumont, Texas menuju Norfolk, Virginia. Kapal ini pertama kali dibuat pada tahun 1944 sebagai kapal tanker T2 yang disebut SSSO New Haven. Namun pada tahun 1960, kapal ini diubah untuk mengangkut belerang sehingga namanya diganti menjadi SSSO. Sementara itu, Sulphur Queen memiliki panjang 524 kaki. Kapal ini memiliki kapasitas untuk mengangkut 15.262 ton bruto. Ini adalah salah satu kapal pertama yang dibuat untuk mengangkut belerang cair, menggunakan tangki yang dipanaskan dengan uap agar belerang tetap dalam bentuk cair. Selain itu, jumlah total kru yang berada di kapal adalah 39 orang. Selanjutnya, pada tanggal 23 Februari, Marine Sulphur Queen berangkat dari Beaumont, Texas menuju Norfolk, Virginia. Laporan terakhir tentang keberadaannya diterima pada tanggal 4 Februari 1963 yang menyatakan bahwa kapal tersebut berada di dekat Selat Florida. Setelah itu, tidak ada lagi komunikasi yang diterima dari kapal tersebut. Karena itu, pada tanggal 6 Februari 1963, penjaga pantai IS melakukan pencarian besar-besaran, namun tidak ditemukan jejak kapal maupun kru yang berada di atasnya. Dan hanya puing-puing, jaket pelampung, dan satu pelampung penyelamat dengan tanda Marine Sulphur Queen yang ditemukan. Akibatnya, hilangnya Marine Sulphur Queen menimbulkan banyak rumor dan isu. Sementara itu, ada satu teori yang mengatakan bahwa kapal tersebut mengalami kelemahan struktural sehingga tiba-tiba menghilang. Faktanya,
kapal ini dikenal memiliki banyak masalah terkait keselamatan, seperti retakan pada tangki-tangkinya dan bagian lainnya. Selain itu, kondisi laut pada saat itu juga tidak terlalu baik, sehingga kemungkinan kapal tersebut tenggelam karena kegagalan struktur. Namun, ada teori lain yang mengatakan bahwa kemungkinan ledakan sulfur yang dibawa kapal tersebut bisa menjadi penyebab tenggelamnya kapal dengan cepat. Nomor 5, MV Joyita. MV Joyita adalah sebuah kapal pesiar mewah sepanjang 69 kaki yang menjadi terkenal karena hilangnya secara misterius pada tahun 1955. Yak ini dibuat pada tahun 1931 di Los Angeles, California, dan awalnya digunakan sebagai kapal pesiar untuk film. Kemudian juga digunakan dalam misi Angkatan Laut Amerika Serikat selama Perang Dunia II. Namun setelah perang, kapal ini digunakan sebagai kapal komersial di pulau-pulau Pasifik Selatan. Dan pada tanggal 3 Oktober 1955, MV Joyita berangkat dari pelabuhan Apia, Samoa menuju Tokelau dengan membawa 25 penumpang dan kru. Seharusnya perjalanan ini hanya memakan waktu 41 jam. Namun ketika kapal ini tidak tiba pada waktu yang telah ditentukan dan juga tidak memberikan pesan apapun, kapal ini dinyatakan hilang. Namun lebih dari 1 bulan telah berlalu sebelum kapal ini ditemukan oleh misi pencarian dan penyelamatan pada tanggal 10 November 1955. Joyita ditemukan di lepas pantai Samoa. Kapal ini berada bermil-mil dari jalur yang seharusnya, namun tidak ada satupun orang yang ditemukan di sana. Selain itu, salah satu detail paling mencolok tentang Joyita adalah adanya kerusakan besar pada kemudinya. Satu sisi kapal berada dalam posisi terangkat ke atas, sementara sisi lainnya hampir tenggelam di air, dan radio kapal juga rusak. Dan inilah yang mungkin menjadi alasan mengapa kapal itu tidak bisa meminta bantuan lagi. Namun, meskipun ada bagian kapal yang rusak, tidak satu pun mayat atau orang yang ditemukan di kapal itu. Perahu penyelamat dan beberapa rakit penyelamat juga hilang. Namun barang-barang pribadi milik penumpang dan kru kapal tertinggal di dalam kapal. Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa kemungkinan terjadi kegagalan mekanis internal yang menyebabkan kepanikan di antara para penumpang sehingga mereka terpaksa meninggalkan kapal. Banyak juga spekulasi yang mengatakan bahwa mungkin telah terjadi sebuah insiden yang menyebabkan kematian semua orang di atas Joyita dan mereka tidak pernah ditemukan lagi karena luasnya lautan. Nomor 6, SS El Faro. SS El Faro adalah sebuah kapal kontainer yang dibangun pada tahun 1975 dan memiliki kapasitas hingga 31.515 gross ton. Kapal ini dioperasikan oleh Toti Maritime dan digunakan untuk pelayaran antara Jacksonville, Florida dan Puerto Rico. Namun pada 29 September 2015, SS El Faro berangkat dari Jacksonville menuju Puerto Rico, meskipun ada ancaman topan Joaquin yang mendekat. Topan Joaquin dengan cepat menguat dari badai tropis menjadi badai kategori 4 saat mendekati Bahama, di mana SS El Faro juga menuju ke sana. Namun meskipun ada peringatan dan prediksi arah badai, kapten kapal Michael Davidson tetap melanjutkan perjalanan mereka. Sementara itu pada 1 Oktober 2015, kapal tersebut dihantam badai kuat dengan gelombang besar dan angin kencang yang mencapai 115 knot. Pada jam-jam terakhir kapal tersebut mengalami kerusakan mekanis yang menyebabkan kehilangan propulsi dan membuatnya menjadi rentan terhadap kondisi laut yang ekstrim. Karena hal ini, Kapten Davidson menghubungi otoritas menggunakan telepon satelit untuk memberitahu situasi mereka dan meminta bantuan. Dia mengatakan bahwa kapal sedang miring karena air masuk dari sebuah lubang dan mesinnya juga sudah tidak berfungsi lagi. Meskipun kru sudah berusaha mengendalikan situasi, kondisi kapal justru semakin memburuk. Jadi pada pagi hari tanggal 1 Oktober 2015, pihak berwenang menerima panggilan terakhir dari SS El Faro dan mereka mengatakan bahwa kapal itu perlahan-lahan mulai tenggelam. Karena hal itu, penjaga pantai segera melakukan operasi pencarian dan penyelamatan besar-besaran. Namun mereka tidak menemukan kapal tersebut dan 33 anggota krunya juga tidak ditemukan. El Faro akhirnya tenggelam sepenuhnya, membawa seluruh kru yang terdiri dari 28 orang Amerika dan 5 orang Filipina.
Selain itu, pada 1 November 2015, Dewan Keselamatan Transportasi Nasional atau NTSB menemukan bangkai SS El Faro di kedalaman 15.000 kaki di bawah laut dekat Crooked Island di Bahama. Terkait hal ini, ditemukannya perekam data pelayaran kapal yang ditemukan pada April 2016 memberikan informasi penting tentang jam-jam terakhir El Faro. Nomor 7, MV Derbyshire. MV Derbyshire adalah kapal pengangkut curah besar yang dibangun pada tahun 1976 di Hudong Chonghua Shipbuilding di Shanghai, Tiongkok. Kapal ini dimiliki oleh BB Line, sebuah perusahaan pelayaran terkenal di Inggris. Panjang total kapal ini mencapai 294 meter dan lebarnya sekitar 44 meter. Selain itu, kapal ini memiliki kapasitas yang mampu membawa lebih dari 180.000 ton. Ini juga merupakan salah satu contoh supertanker yang dibangun pada tahun 1970 yang dirancang untuk mengangkut volume besar biji besi dari tambang ke pabrik baja di seluruh dunia. Sementara itu, pada tanggal 9 September 1980 terjadi sebuah badai di Laut Filipina. Namun MV Derbyshire tetap berlayar dari Septios, Quebec, Kanada menuju Kawasaki, Jepang dengan membawa muatan biji besi. Namun ketika kapal ini hilang dari radar dan tidak lagi mengirimkan sinyal darurat apapun, otoritas melakukan operasi pencarian dan penyelamatan besar-besaran untuk menemukan kapal tersebut. Namun tidak ditemukan jejak apapun dari kapal maupun para awaknya. Terkait hal ini, semua 42 awak kapal dan 2 istri awak yang ikut dalam perjalanan dinyatakan hilang dan kemudian dinyatakan meninggal dunia. Dan setelah hilangnya MV Derbyshire, banyak spekulasi dan teori yang bermunculan tentang penyebab tenggelamnya kapal. Beberapa orang mengatakan bahwa kapal tersebut kurang dirawat dengan baik atau memiliki kelemahan struktural yang tidak segera terdeteksi. Maka pada tahun 1994, keluarga para kru yang hilang bekerja sama dengan pihak berwenang untuk melakukan sebuah investigasi. Terkait hal ini, pemerintah Inggris bersama para insinyur kelautan melakukan sebuah ekspedisi untuk mengetahui dasar laut tempat diyakini kapal tersebut tenggelam. Dan pada tahun 1997, mereka menemukan reruntuhan MV Derbyshire di kedalaman 4.200 meter. Selain itu, hasil investigasi menyatakan bahwa kapal tersebut tenggelam karena gelombang besar dan kegagalan struktur. 8. MV Yanseng. MV Yanseng adalah sebuah kapal kargo yang ditemukan terlantar di pantai Queensland, Australia pada 24 Maret 2006. Kapal tersebut kosong tanpa muatan apapun dan tidak ada satupun anggota kru di dalamnya. Ini adalah kapal pengangkut barang curah sepanjang 80 meter dengan nama Yanseng. Namun tidak ada informasi apapun yang menyatakan kapal ini terdaftar atau siapa pemiliknya. Kapal tersebut ditemukan oleh sebuah pesawat Bea Cukai Australia yang sedang melakukan penerbangan pengawasan rutin. Setelah itu, sebuah kapal dari Otoritas Keselamatan Maritim Australia segera dikirim untuk memeriksa kapal tersebut. Mereka juga menemukan bahwa kapal tersebut tidak memiliki dokumen, identitas, atau tanda pengenal apapun yang biasanya ditemukan pada kapal operasional. Selain itu, mesin kapal sudah tidak berfungsi dan tampaknya sudah lama kosong. Namun di dalam kapal, mereka menemukan makanan dan air yang menunjukkan bahwa kapal tersebut mungkin ditinggalkan secara tiba-tiba oleh para awaknya. Beberapa peralatan seperti radio dan alat navigasi juga hilang. Selain itu, tidak ada juga tanda-tanda kejahatan atau jenis perkelahian apapun di kapal. Dan menurut pihak berwenang, ada kemungkinan besar kapal tersebut digunakan untuk aktivitas ilegal seperti penyelundupan atau penangkapan ikan ilegal. Selain itu, Dinas Bea Cukai Australia dan Kepolisian Federal Australia juga tidak menemukan informasi apapun yang dapat menjelaskan bagaimana kapal itu bisa sampai di tempat di mana kapal itu ditemukan. Mereka juga tidak menemukan adanya hubungan dengan registri kapal manapun di seluruh dunia. Menurut beberapa teori, kapal tersebut mungkin digunakan untuk operasi transshipment, di mana muatan ilegal dipindahkan dari satu kapal ke kapal lain di tengah laut. Meskipun demikian, karena kurangnya informasi tambahan, pihak berwenang memutuskan untuk meninggalkan kapal tersebut. Namun, apa sebenarnya alasan sebenarnya mengapa kapal itu tenggelam? Nomor 9, SS Edmund Fitzgerald.
SS Edmund Fitzgerald adalah kapal kargo Great Lakes Amerika yang menjadi terkenal karena tragedi yang menimpanya pada 10 November 1975 akibat tenggelam di Danau Superior. Kapal ini memiliki panjang hingga 729 kaki dan kapasitas yang mampu membawa lebih dari 26.000 ton kargo. Kapal ini juga dinamai menurut Edmund Fitzgerald, seorang pengusaha terkenal dan ketua dewan direksi dari perusahaan yang memesan pembuatan kapal ini yang dikenal sebagai Northwestern Mutual. Edmund Fitzgerald diluncurkan pada tanggal 7 Juni 1958. Setelah itu, kapal ini digunakan untuk mengangkut biji besi dari tambang di Duluth, Minnesota, menuju kota-kota seperti Detroit, Toledo, dan kota-kota lain di sekitar Great Lakes. Sementara itu, pada hari terjadinya tragedi, Edmund Fitzgerald sedang dalam perjalanan menuju Detroit dari Superior membawa 26.116 ton pelet biji besi. Kapten kapal tersebut adalah Ernest M. McSorley dan dia juga seorang pelaut veteran. Namun, sebuah badai kuat menghadang di Danau Superior dengan angin yang mencapai 50 knot dan tinggi gelombang mencapai 35 kaki. Pada malam tanggal 10 November, SS Edmund Fitzgerald mulai mengalami berbagai masalah. Menurut laporan, ada yang mengatakan bahwa kapal mengalami kebocoran parah dan kehilangan komunikasi. Sekitar pukul 7 sampai 10 malam, Edmund Fitzgerald kehilangan kontak dengan kapal-kapal lain di sekitarnya. Dan setelah beberapa jam dikonfirmasi bahwa kapal tersebut telah hilang. Terkait hal ini, tidak ada sinyal darurat yang sempat dikirim, sehingga tidak ada satupun dari 29 awak kapalnya yang selamat. Dengan demikian, ada juga yang mengatakan bahwa tenggelamnya kapal mungkin disebabkan oleh kegagalan struktur, kelebihan muatan, dan kemungkinan kapal tersebut menabrak sebuah gosong bawah laut. Karena itu, Dewan Keselamatan Transportasi Nasional dan penjaga pantai melakukan penyelidikan. Namun mereka tidak mendapatkan cukup bukti. Saat ini bangkai Edmund Fitzgerald berada di dasar Danau Superior dan tempat ini dianggap sebagai kawasan lindung bawah air. Nomor 10, MV Svenborg Maersk. MV Svenborg Maersk adalah kapal kontainer milik Maersk Line, salah satu perusahaan pelayaran terbesar di dunia. Kapal ini dibangun pada tahun 1998 dan juga merupakan bagian dari armada S-Class Maersk yang mampu mengangkut sekitar 8.160 TEU. MV Svenborg Maersk juga merupakan bagian penting dari rantai pasokan global yang mengangkut berbagai jenis kargo, mulai dari elektronik dan pakaian hingga bahan mentah dan produk pertanian. Sementara itu, pada Februari 2014, saat berada di Teluk Biscaya, kapal ini tenggelam karena badai yang sangat kuat. Kekuatan angin saat itu mencapai 60 knot, sementara tinggi gelombang mencapai 10 meter. Karena kondisi laut yang ekstrim, kapal kehilangan keseimbangan, dan hal ini mengakibatkan hilangnya lebih dari 500 ton. Ini adalah kontainer-kontainer di laut. Selain itu, berat kontainer-kontainer tersebut juga memperparah tenggelamnya kapal. Hilangnya kontainer-kontainer tersebut menimbulkan dampak serius, tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada para klien Maersk yang mengandalkan kargo mereka. Kontainer-kontainer yang hilang tersebut berisi berbagai macam produk, termasuk barang konsumsi dan juga bahan berbahaya yang dapat menyebabkan polusi di laut. Setelah kejadian ini, Maersk Line segera melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab tenggelamnya kapal. Meskipun demikian, akibat tenggelamnya MV Svenborg Maersk, peristiwa ini menjadi pengingat bagi perusahaan pelayaran untuk memprioritaskan keselamatan kru dan kargo mereka.